Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita mau mengintip ya penilaian asesor untuk BKD Sister ya. Nah, yang pertama ini login dulu ya bagi Bapak Ibu yang menjadi asesor BKD Sister. Nah, ini sama ya, login di Sister ini ya, kemudian menggunakan username dan passwordnya. Nah, kemudian yang membedakan ya antara asesor dengan dosen yang bukan asesor, nah di sini nih ya, di layanan BKD ya. Nah, kalau kita sebagai dosen ya kita mengisinya di sini ya, di rekap kegiatan. Tapi kalau kita sebagai asesor, nah ini kalau kita mau melakukan penilaian, pilihnya di asesor BKD. Sini dia. Nah, di sini ada periode yang sedang berjalan, berarti yang saat ini kita mau menilai. Nah, kalau yang satunya ini periode sebelumnya. Jadi kan kadang suka dibuka masa lampau. Nah, kita pilih di sini. Kalau ini mau pasti banyak banget karena yang sudah pernah kita nilai-nilai gitu. Nah, karena saya mau menilai yang periode saat ini, saya pilihnya periode sedang berjalan. Kemudian kita pilih universitas mana yang kita mau nilai. Ini kebetulan yang seperti ini, kemudian genap. Nah, lihat proses. Nah, ini tergantung ya, kita dikasih berapa penilaian. Kebetulan saya banyak sekali ya untuk penilaiannya ini ya, untuk dosen yang mau dinilai. Nah, ini saya mau nilai, misal kita pilih saja ya mana yang kita mau nilai ini. Nah, misal ini nih ya, klik ya. Untuk penilaian ini ya tergantung ya universitas memberikan kita berapa dosen yang kita mau nilai. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Nah, ini sama ya tampilannya untuk menu-menunya, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan seterusnya sampai kesimpulan. Nah, ini sebagai asesor juga kita pasti juga melihat kesimpulan. Jadi jangan sampai dosen yang kita nilai ya ini tidak memenuhi. Ya, kalau di bawah ini mah nanti kita ketika kita sudah menilai untuk kewajiban khususnya, nah dia baru otomatis akan berubah. Oke, kita urut dari yang pertama ya, di pelaksanaan pendidikan. Nah, ini di pelaksanaan pendidikan itu biasanya atau umumnya itu melaksanakan perkuliahan. Nah, berarti bukti-bukti yang dimunculkan, nah sini kita lihat. Nah, ini dosen mengajar ya. Nah, kemudian kita wajib mengisi komentar ya, tapi sebelum kita mengisi komentar kita lihat dulu dokumennya ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengupload bukti dokumennya ya. Berarti kalau untuk yang pengajaran, bukti dokumennya itu adalah SK mengajar, surat tugas mengajar gitu ya, minimalnya tuh. Ya, kemudian kalau yang lebih lengkap berarti ada absensi, ada nilai. Nah, ini kita lihat. Nah, ini saya pasti melihat bukti dokumennya ya, karena disinilah letak penilaiannya ya. Jadi biasanya isinya nih ya, minimal itu ada SK mengajar sama surat tugas mengajar. Kemudian lebih lengkapnya adalah absensi ya, kemudian nilai dan seterusnya. Nah, tuh. Nah, ini pastikan bukti dokumen ini ditandatanganin. Kadang ada dosen yang kita nilai itu yang dia tidak ditandatangan dan tidak dicap ya, begitu juga dengan yang absensi. Nah, biasanya kalau ada yang belum ditandatangan atau belum dicap, nah, saya akan infokan ke dosennya untuk dilengkapi gitu. Nah, ini lengkap nih ya, berarti kalau sudah lengkap ini saya kasih komentar, dokumen yang sudah diunggah sudah sesuai gitu ya. Begitu seterusnya ya. Ini juga biasanya saya buka random aja ya, antara 2 atau 3 gitu.
Nah biasanya kalau udah dibuka 2 ya itu umumnya sih dia sudah betul gitu. Atau kalau mau lebih detail ya Bapak Ibu yang sebagai asesor melihat semua bukti dokumennya itu lebih aman ya. Nah ini juga sama, sudah kebuka ya. Kadang juga ini nggak kebuka ya, jadi waktu yang sebelumnya saya bahas ya, nah kadang di bukti pengajaran ini suka ada yang tidak terbuka. Nah itu juga pasti saya kabarin ke dosennya. Nah ini pastikan Bapak Ibu ya, kenapa harus berkomunikasi dengan asesornya ya, di sini letaknya. Jadi Bapak Ibu, ini saya percepat ya, kalau ada dokumen yang tidak lengkap, nah kan bisa komunikasi itu dengan asesor. Nah kemudian, nah ini ada yang mengisi beban, memilih beban lebih tapi tidak diisi. Nah ini pastikan Bapak Ibu, beban lebih ini kan terlapor ya, jadi pastikan bukti dokumennya diunggah juga. Nah ini tidak diunggah nih, ini biasanya saya komentarin bukti dokumen belum diunggah. Walaupun ini dijadikan beban lebih ya. Beban lebih itu kan gini, sebenarnya Bapak Ibu dosen itu mengajar ya, cuma itu beban lebih. Berarti kan bukti dokumennya itu harus ada SK mengajar, surat tugas mengajar gitu minimal ya. Mau yang lebih lengkap berarti ada nilai ya, absensi gitu. Nah ini bukti dokumennya belum ada ya, saya komentarin. Nah ini bisa juga saya kabarin ke dosennya, mohon dilengkapi ya bukti dokumennya, nanti minta dibukakan lagi. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, itu ada komentar gini ya. Nah, ini 16 ya. Jadi ini Bapak Ibu, kalau yang 3 SKS itu dia di pertemuannya itu ya maksimal di 16 nih. Harus 16 dia. Nggak boleh lebih. Jadi kalau lebih ketika disimpan sama asesor, tuh dia ya minta dirubah menjadi 16. Ya, ini rubah 16 yang 3 SKS. Ini makanya pastikan Bapak Ibu yang 3 SKS itu 16 ya pertemuannya. Jadi jangan 18. Kalau 18 asesor akan merubah lagi menjadi 16. Nah, kalau sudah kita simpan. Kalau yang sebelumnya tadi nggak bisa disimpan, nah kalau yang ini udah bisa disimpan. Ya. Nah, untuk yang pengajaran sudah selesai melakukan penilaiannya. Kemudian kita lanjut di pelaksanaan penelitian. Ini juga sama ya, yang kita lihat adalah bukti dokumennya. Nah ini tentang apa ini, merancang dan karya teknologi ya yang digunakan pada UMKM. Kita lihat bukti dokumennya. Biasanya kalau yang penelitian berarti jurnal seperti itu. Oh ini haki ya. Nah ini haki, kita lihat haki berarti sertifikat haki yang diunggah. Nah itu aku ini pastikan ininya tanggalnya sudah sesuai juga ya, optimasi ini berarti sesuai, ada namanya, ada tanggalnya. Pastikan tanggalnya juga ya. Kadang Bapak Ibu dosen suka apa ya, kalau bahasa Betawinya tuh ketlisut suka salah yang diupload gitu, mungkin karena dokumennya banyak, yang diupload itu bukan bukti dokumennya yang ini gitu, ketlisut. Nah ini udah benar kan bukti dokumen, bukti dokumen yang diunggah sudah sesuai gitu ya. Yang berikutnya juga sama ya, ini saya percepat saja. Nah pastikan ini juga sudah sesuai gitu ya. Nah yang dicek adalah ya dokumennya, kemudian sama tanggal periodenya gitu. Dan juga supaya pastikan udah dibuka dulu, kemudian lihat lagi seperti tadi. Oke, itu untuk yang pelaksanaan penelitian. Kemudian di pengabdian. Nah pengabdian ini berarti Bapak Ibu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ya. Kita lihat di sini bukti dokumennya lagi ya, ini memberi pelayanan ke masyarakat. Nah ini juga kita lihat biasanya kalau apa namanya di PKM ini ya, berarti ada surat tugas dan sertifikat. Kita lihat nih, ini klik di sini. Nah, ini juga pastikan nih, kadang Bapak Ibu ini kan diupload di Google Drive ya, itu kadang suka tidak terbuka tuh. Nah kalau nggak kebuka atau minta akses, nah saya biasanya kabarin. Makanya itu penting ya, tadi saya katakan komunikasi dengan asesornya
sehingga ketika ada dokumennya yang tidak bisa dibuka ya, atau bermasalah atau tidak sesuai ya, nah itu bisa berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu bisa memperbaiki gitu. Nah, ini seperti ini nih. Ini kan dokumennya mungkin ini karena dia satu kelompok gitu ya. Nah, ini ada satu kelompok. Nah, tadi sertifikatnya dengan nama yang lain gitu. Nah, ini biasanya juga saya minta untuk diperbaiki ya. Nih. Ya, ini tidak sesuai. Misal saya langsung saja deh, saya ini. Seperti ini, saya pasti kabarin kayak gitu tuh ya. Nah, ini tidak sesuai, ini saya screenshot. Nah, ini biasanya saya screenshot, saya kirim. Nah, itu yang PKM. Nah, ini saya tidak bisa melanjutkan ya, nanti saya ketika sudah dirubah lagi sama dosennya baru saya melakukan penilaian. Yang lainnya juga gitu ya, dicek seperti itu. Nah, di pelaksanaan penunjang juga sama ya, ini pastikan dokumennya bisa dibuka, kemudian juga ini sama ya. Ini di pelaksanaan penunjang ada PKM lagi. Ini kita lihat. Harusnya ya, di penunjang ini ya, mengikuti seminar ilmiah gitu ya, seminar-seminar, bukan PKM. Kalau ini sih menurut saya sih PKM ya. Ini PKM nih. Kita lihat dokumennya. Kalau ini desiminasi mungkin masih masuk ya, tapi kalau ini PKM, melaksanakan pengabdian kan, ini sama, ini melaksanakan pengabdian, ini PKM nih. Ya, ini PKM. Kita lihat dokumen yang keduanya apa. Nah, itu ini PKM ya. Oke, ini juga saya screenshot. Ini saya infokan lagi ke dosennya. Untuk yang di penunjang ini ada dokumen PKM, dihapus saja ya. Karena sudah harusnya masuk di bagian PKM bukan penunjang. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Ini juga saya nggak mau lanjutkan, nanti ketika sudah dirubah baru dinilai lagi seperti tadi ya, dikasih komentar dan seterusnya. Ini kewajiban khusus. Nah, ini pastikan kewajiban khusus ya, kita lihat juga dokumennya, kemudian kalau sesuai ya. Nah, ini kita lihat dokumennya. Saya close dulu deh yang lainnya biar lebih cepat. Nah, ini jurnal ya. Kita lihat jurnalnya. Ini pastikan atas nama dosen yang bersangkutan, kemudian juga jurnalnya bisa dibuka. Nah, kadang masih LOA ya, harusnya jurnal ini ya sudah publish gitu, bukan LOA atau juga bukan penelitian yang belum dipublish gitu. Nah, nih 2 Agustus ya, terus Ahmad Goni ya. Kalau mau lebih lengkap dibuka di jurnalnya sih biasanya. Ini saya akan searching di Google. Nah, ini sih sudah masuk sih sebenarnya tuh ya.
ini jurnalnya nih, kalau saya mau selidiki ini bisa juga pengaruh brand image, diskon gift. Nih biasanya saya akan lihat di sini Agustus, berarti kan terbitan yang terbaru ya, berarti harusnya di sini nih. Ya, ini ada kuning tadi ya. Biasanya saya cari di sini. Nah, kalau sudah ada berarti ya itulah penelitiannya ya, dosen yang bersangkutan tadi sudah di-upload di sini. Nah, ini banyak sekali jurnalnya. Volume berapa kita bisa lihat juga ya, tadi kan ada informasi volumenya, jadi dicek juga nih, volume 4 nomor 2. Volume 4 nomor 2 ini kalau ini kan 5. Volume 4 nomor 2 kok 2024 ya, karena ini kewajiban khusus ya, dia membaca ya 3 tahun terakhir sih biasanya. Nah, cuma di sini saya mau memastikan jurnalnya itu sudah terunggah ya, sudah publish ya di jurnal yang sudah dibuat ini. Nah, harusnya ada nih. Nah, itu dia. Nah, ini pengaruh brand yang tadi ya. Nah, tinggal dibuka aja seperti ini. Oke, ini sudah sesuai tuh. Ya, ini bisa dilihat PDF-nya yang tadi sudah tampil. Oke. Nah, ini kalau sudah sesuai, kalau yang ini mah langsung aja. Dokumen sudah sesuai. Nah, pastikan di komentar ya. Kemudian ini nih, pastikan juga dipilih sesuai gitu. Nah, ini kalau tidak dipilih sesuai atau belum dipilih, nah ini biasanya akan seperti ini tuh, minta dipilih ya, karena ini tadi sudah sesuai ya. Ini kan berlaku sampai 2027. Udah kita simpan. Nah, kalau sudah, kita lihat di kesimpulan. Nah, ini di kesimpulan, sebagai asesor juga Bapak Ibu melihat kesimpulannya. Jadi jangan sampai ini ada yang merah ya. Kalau yang merah yang atas ini berarti ini tidak sesuai dengan ini ya, minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, yang tadi tuh kalau kewajiban khususnya belum dinilai, ini masih merah karena tadi sudah dinilai, dia sudah memenuhi gitu ya. Kalau sudah, lakukan sahkan penilaian kinerja, berarti sudah dilakukan penilaian. Ya, kalau sudah juga dikabarin ke dosennya, karena tadi ini ada perubahan ya, ada perubahan dokumen yang ada yang perlu diperbaiki, maka itu saya tidak melakukan sahkan penilaian kinerja ini ya. Jadi nunggu dosennya memperbaiki ya, beliau ngabarin saya, kemudian baru disahkan. Baik, demikian ya kita mengintip penilaian asesor BKD Sister. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan BKD Sisternya sesuai dengan dokumen yang memang kita lakukan ya, kegiatan yang kita lakukan di semester yang sedang pelaporannya, dan sesuai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.